Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Aibtu Agustinus Satriawan, Kanit Pamopfit Sat Samapta Polres Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, yang mengubah bekas lahan tambang timah menjadi wisata alam, saat ini kita telah terhubung dengan Aibtu Agustinus Satriawan. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Ibu, salam presisi. Salam presisi. Dapat diceritakan Pak, bagaimana awal mula Bapak terbersit untuk mengubah bekas lahan tambang timah ini menjadi wisata alam? Baik, terima kasih Ibu. Awal mulanya pada saat saya menjadi Babin Kapmas Desa Mentawa, waktu itu warga binaan kami di Desa Mentawa itu banyak sekali yang berprofesi sebagai penambang atau bisa dibilang kasta penambang paling rendah. Karena pada saat itu mereka hanya bisa menambang dengan menggali lubang di atas bukit di sekitar lokasi wisata ini. Demikian. Apakah Anda juga mengajak warga untuk mengubah lahan tambang ini menjadi tempat wisata? Dan bagaimana Anda melakukannya? Silakan. Baik, awalnya kita koordinir dulu rekan-rekan kita warga binaan yang selalu mencari timah di seputaran bukit tersebut, namanya Bukit Tikara. Kemudian perlahan-lahan kami memperkenalkan mengajak mereka supaya bisa menarik wisatawan lokal yang ada di Belitung untuk berkunjung ke lokasi yang ada sekarang yang bernama Open Pit Namsalu. Kemudian kita memperkenalkan mereka cara mengguiding atau mengajak pengunjung wisata untuk menikmati keindahan alam yang ada di Open Pit ini. Nah, kemudian sambil beriringan waktu, kemudian kita bekerja sama juga dengan Dinas Pariwisata untuk membina warga lokal ini untuk menjadi guide lokal yang ada di seputaran wilayah Open Pit ini kan. Selain mengubah lahan tambang ilegal menjadi tempat wisata, apakah Anda juga membentuk komunitas untuk memperbaiki alam? Bisa diceritakan Pak? Benar Ibu, jadi untuk memperkuat status kita yang mengelola lokasi bekas tambang ini, kita membuat komunitas. Kemudian komunitas itu kita beri nama Kompak Belpin. Nah, disitulah kami mulai dilirik dari Dinas Pariwisata. Kita dikasihkan penghargaan dan mulai bekerja sama dengan memperkuat Dinas Pariwisata memberikan kami MOU untuk pengelolaan lahan tersebut. Demikian ya. Tadi kan juga tampak ada seperti danau dan bahkan gua seperti itu ya Pak. Ini seberapa luas lahan tambang yang dijadikan tempat wisata? Kalau untuk tempat wisata yang kita fokuskan di lokasi ini mungkin hanya sekitar 5 hektar. Nah, itu termasuk danau. Danau itu merupakan bekas penambangan terbuka yang waktu itu bahwa di situ terdapat banyak kandungan mineral timahnya. Kemudian perusahaan tambang ini juga kala itu melakukan aktivitas penambangan melalui underground. Jadi tambang mereka itu di bawah bukit itu Ibu, di dalam bukit. Jadi setelah ditinggal masih meninggalkan goa ini sepanjang 700 meter yang bisa kita lalui kalau kita trekking menanjak ke danau, nanti kita pulang ke parkiran bisa melalui goa sepanjang 700 meter. Demikian itu. Baik Pak, ini kan jalan atau akses menuju ke tempat wisata ini apakah sempat rusak? Kemudian jika terjadi kerusakan, apa yang Anda lakukan bersama warga? Oh ya, jadi akses yang kita lalui selama masa pertambangan itu, dan kita juga belum banyak merubah karena lokasi ini sudah ditetapkan sebagai hutan lindung. Jadi kita tidak bisa sembarangan merubah atau membawa alat berat untuk membuat jalur baru. Jadi kendalanya memang karena tempat ini merupakan hutan lindung, sehingga kami hanya bisa mengakses untuk kunjungan wisata ini melalui jalur-jalur lama.
Contohnya kalau misalnya ada komunitas off-road, kita bisa tunjukkan jalur di belakang yang memang jalur itu bisa dilalui oleh kendaraan penggerak roda 4 seperti motocross. Nah, kalau pengunjung wisata yang trekking berjalan kaki, kita bisa dari parkiran untuk menuju bisa trekking paling 10 atau 15 menit dengan rute yang tidak terlalu menanjak sehingga kita bisa sampai ke tempat danaunya. Demikian Ibu. Informasi yang kami terima dengan adanya tempat wisata alam tersebut, perekonomian masyarakat setempat juga mengalami peningkatan. Dapat diceritakan Pak Agus? Baik, karena ini merupakan wisata alam, otomatis pengunjung wisata yang berdatangan ke lokasi ini mungkin membutuhkan makanan atau cemilan, kemudian air minum, sehingga kami berinisiatif untuk merekrut warga yang kebetulan di jalur masuk ini untuk membuat warung, sehingga kebutuhan pengunjung yang ke sini air minum bisa disiapkan di warung itu. Nah, kemudian setelah kita digandeng dinas pariwisata, kita diminta uh, rumah warga yang bisa dijadikan homestay, sehingga kalau untuk kunjungan ke open pit ini tidak hanya datang dan pergi, kita juga bisa mempromosikan bahwa ada tempat tinggal yang bisa ditempatin warga, sehingga kalau wisatawan mau datang ke sini bisa nginep dan ada atraksi-atraksi lokal seperti gambus, kemudian kulineran khas Belitung seperti gangan, mie Belitung seperti itu Ibu. Sehingga masyarakat yang ada di sekitar berdampak juga perekonomiannya dari tempat wisata yang kita perkenalkan ke masyarakat. Demikian. Baik, berikutnya Pak Agus, apakah masyarakat juga menjadi pemandu wisata di bekas tambang? Apa yang mereka lakukan? Baik, kita memang menyiapkan pemandu lokal. Kebetulan juga yang berkegiatan untuk menambang di lokasi sekitar ini yang kita menjadikan jadikan pemandu lokal, karena mereka tahu tentang open pit, mereka setiap hari berada di lingkungan bukit ini, sehingga mereka tahu uh, jalur akses masuk yang aman, sehingga masyarakat yang berkunjung seperti susur gua dan trekking ke sini, mereka tetap berada di daerah yang aman, karena lokasi ini setelah sekian lama ditinggalkan banyak lubang-lubang yang bekas tambang itu yang tidak ditutup kembali. Nah, kalau misalnya ada pengunjung yang berkoordinasi dengan komunitas kami bisa arahkan ke jalur yang benar-benar aman, masuk tentang sejarah bekas penambangan yang ada di open pit. Demikian. Ini kan dari video yang kita saksikan terdapat wisata agrowisata dengan kegiatan outbound dan panjat tebing. Dapat diceritakan tentang fasilitas wisata ini, Pak? Ya, pada saat kita mau mulai itu ada sekitar 5 menit dari lokasi open pit ini, ada pengusaha lokal yang berkebun dan memperkenalkan kebun kebun tersebut sebagai agrowisata. Di situ ada permainan outbound, ada high roof, ada fly 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 roof. Kemudian mereka juga mempersiapkan lokasi untuk camping ground. Nah, saya diminta oleh pengusaha lokal tersebut sebagai penanggung jawab safety yang ada di lokasi itu. Kemudian sambil berjalan karena perlengkapan ada, kita mulai mengembangkan untuk ke arah open pit-nya. Jadi orang yang berkunjung ke agrowisata itu selain bisa menikmati perkebunan itu juga bisa menikmati pemandangan alam yang ada di sini. Demikian. Baik Pak, kemudian pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam dan memanfaatkan alam untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat? Silakan. Baik, kita menginginkan untuk
Belitung Timur khususnya, karena di daerah Belitung wisata pantainya mungkin tidak bisa kita saingi untuk di Belitung Timur, tapi untuk wisata alamnya eh, daerah Belitung Timur tidak kalah indahnya, seperti open pit, kemudian ada rekan-rekan kita yang di Desa Lindungan, Kecamatan Gantung, itu ada Gunung Lumut juga lagi berkembang. Nah, pesan kita untuk warga supaya tetap menjaga alam ini, karena dari alam ini kan kita bisa mendapat penghasilan tambahan, kemudian mungkin ini juga bisa untuk penghidupan keluarga sampai nanti. Demikian ya. Baik, terima kasih Aibtu Agustinus Satriawan telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Selamat siang, salam presisi.